Selamat pagi, saudara-saudara. Kembali berjumpa dengan Bu Lili dalam mata kuliah Perencanaan Keuangan Profesional. Kali ini Bu Lili akan membawakan topik perencanaan pensiun. Untuk memudahkan penyampaian materi supaya sistematis, di sini kita akan belajar 4 tujuan pembelajaran, yaitu pentingnya perencanaan pensiun. Kedua, jenis program pensiun. Ketiga, kebutuhan dana pensiun. Dan terakhir, sumber keuangan lainnya. Mari kita masuk pada tujuan pembelajaran pertama. Pentingnya perencanaan pensiun. Saudara-saudara, mengapa perencanaan pensiun itu penting? Di sini mari kita simak fakta yang ada. Dari data yang ditemukan bahwa 85% manula hidup tergantung anak. Ya, ini sebuah angka yang sangat fantastis, saudara. Ternyata mereka yang pensiun, kehidupan pribadinya, baik secara finansial dan kegiatan aktivitasnya, itu dibantu atau tergantung dari anak. Kemudian 10% terpaksa tetap bekerja. Terpaksa di sini tercetak huruf kapital dan ada underline. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi yang sudah pensiun, tentu saja seseorang mempunyai stamina dan kemampuan fisik yang menurun. Tetapi kalau dia harus bekerja dengan porsi yang sama dengan ketika masih produktif, ini sesungguhnya sangat berbahaya atau ada risiko bahwa seseorang akan jatuh sakit atau melemah fisiknya, ya, karena memang ini dengan kondisi yang terpaksa. Kemudian 5% itu yang mandiri. Sebuah angka yang terlalu kecil, saudara, ya, hanya 5%. Para pensiun itu mampu mendanai, memenuhi kebutuhan pensiunnya secara pribadi. Artinya tidak tergantung anak, dan kalaupun bekerja itu dia akan bekerja sesuai hobi atau hanya untuk kepentingan aktivitas supaya tidak pikun istilahnya, ya saudara. Itu angkanya hanya 5%. Berarti perencanaan pensiun itu seringkali diabaikan, sehingga hanya sedikit dari mereka yang pensiun itu sudah siap dengan pendanaan pada kehidupan sesudah pensiun. Maka kalau 85% harus tergantung pada anak, tentu ada pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab. Mampukah anak-anak kita menanggung hidup kita ini? Mereka akan berada pada posisi sulit, saudara-saudara, karena mereka juga akan mempunyai tanggungan di keluarga intinya masing-masing. Tetapi mereka masih juga harus terbebani dengan memenuhi kebutuhan hidup dari orang tuanya. Perkataan beban itu sesungguhnya tidak pantas disampaikan. Yang namanya anak itu tentu saja sangat mengasihi juga orang tuanya. Namun kenyataannya bahwa penghasilan dari anak itu memang belum tentu akan bisa digunakan untuk mendanai baik untuk kepentingan keluarganya sendiri maupun juga untuk orang tuanya. Nah, itulah, apakah kita mau jadi seperti yang angka 85% itu, saudara? Tentu tidak. Kita akan berusaha berada pada posisi mandiri. Mari kita lanjutkan. Faktor-faktor
yang mempengaruhi perencanaan pensiun ini, saudara. Yang pertama, kita masuk dalam perubahan demografi. Ada 3 aspek yang akan Bu Lili bahas di sini. Pertama adalah harapan hidup meningkat. Mengapa harapan hidup ini meningkat, saudara-saudara? Sebagaimana kita ketahui, kemajuan teknologi di bidang kesehatan itu juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dan kesadaran untuk hidup sehat itu juga semakin tinggi pada masyarakat di abad ini. Oleh karena itu, harapan hidup itu menjadi meningkat. Berdasarkan data, untuk wanita bisa berada di rata-rata harapan hidup sekitar 72 tahun. Sementara untuk pria itu bisa mencapai rata-ratanya adalah sekitar 68 tahun. Apa yang terjadi kalau harapan hidup meningkat? Di satu sisi ini merupakan hal yang positif, hal yang menggembirakan, karena manusia boleh hidup sehat dengan waktu yang lebih lama. Namun di lain sisi, harapan hidup meningkat, ini akan jumlah penduduk di atas usia 60 tahun itu meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga piramida kependudukan itu akan bergeser menjadi berbentuk segitiga terbalik. Begitu, saudara. Artinya mereka yang berada pada usia pensiun itu semakin hari atau semakin lama jumlahnya akan menjadi sebuah populasi yang dominan, yang besar. Sementara yang mendukung mereka yang sudah tidak produktif ini akan semakin mengecil. Jadi untuk aging population itu mulai terjadi saudara saat ini. Dan aspek yang kedua itu akan mempercepat aging population itu. Ya, jadi yang produktif semakin sedikit, sementara yang sudah masuk di dalam masa tidak produktif itu semakin besar. Sehingga tiang itu akan semakin berat bebannya karena dia akan menanggung jumlah mereka yang pensiun lebih banyak, ya kan? Apalagi karena aspek kedua, angka kelahiran berkurang. Kelahiran itu menunjukkan sebuah bilangan yang akan tumbuh menjadi generasi produktifnya, kan begitu, saudara. Kemudian yang ketiga adalah urbanisasi mengubah pola hidup. Maksudnya apa ini, saudara? Artinya bahwa sekarang ini tidak lagi bisa seseorang dengan mudah akan bergantung kepada keluarga jauhnya. Yang sering kita sebut dengan istilah extended family. Extended family itu artinya bukan keluarga inti, tetapi masih sanak saudara atau boleh disebut masih kerabat walaupun kerabat jauh. Pada masa yang lalu, seseorang yang dari desa misalnya ke kota, maka sebelum dia menemukan pekerjaan, itu dia masih bisa bergantung kepada keluarga jauh walaupun sesungguhnya mungkin bukan keluarga tetapi karena orang tua mereka itu berteman dan sekampung dulu di desa, maka itu dengan mudah bisa diakui sebagai keluarga dan untuk sementara lah bisa ditampung sebagai anggota keluarga. Tetapi hari ini saudara, urbanisasi ini telah mengubah lifestyle. Jadi orang semakin individualistis, artinya yang disebut keluarga itu bukan extended family, tetapi hanya keluarga inti. Nah, itu perubahan demografi yang terjadi. Kemudian
Faktor kedua kita sebut sebagai time value of money. Ini sudah sesuatu yang sangat familiar ya saudara-saudara. Kita sudah belajar time value of money itu sejak di topik yang di minggu-minggu awal, gitu ya. Maka di sini Bu Lili hanya akan menyampaikan dampak time value of money ini terhadap perencanaan pensiun. Ya, kita lihat contoh yang sederhana ini saja. Kita hanya mau lihat perbandingan saldo di saat usia 55 tahun yang merupakan batas akhir dari usia produktif bagi seorang karyawan yang bekerja di perusahaan. Jika ada 2 orang karyawan, katakanlah yang satu bernama Marga, kita beri inisial M, dan yang satunya adalah bernama Subandi, kita beri inisial S. Kita lihat pola menabungnya. Marga sudah mulai menabung senilai Rp100.000 ketika Marga pertama kali bekerja. Berarti ketika usia 25 tahun Marga bekerja dan dia menyisihkan 100.000 untuk ditabung, misalnya seperti itu, saudara. Hasil tabungan atau hasil investasi itu kita sebut hasil pengembangan. Let's say itu 12% per tahun. Maka Marga sangat disiplin. Setiap bulan dia akan menabung atau menginvestasikan, ya, kita pakai istilah investasi, uang 100.000-nya sedemikian rupa secara anuitas atau berkala sampai Marga berusia 35 tahun, gitu ya. Jadi mulai 25, mulai usia produktif 25, Marga menginvestasikan uangnya senilai 100.000 rutin tiap bulan selama 10 tahun sampai Marga usia 35 tahun dia berhenti menabung, ya. Kita katakan menabung, ya, atau investasi boleh, saudara. Jadi selama 10 tahun Marga menabung dengan hasil 12% per tahun, kemudian Marga berhenti tidak lagi menabung. Ya. Uang itu dibiarkan, tidak ditambah, tetapi juga tidak dikurangi. Dan baru diambil ketika 20 tahun kemudian, berarti ketika berusia 35, 20 tahun kemudian berusia 55 tahun, baru dilihat saldonya berapa. Ketika kita hitung, saudara, dengan prinsip time value of money, ya, di sini ketika usia 25 sampai 35 kita pakai prinsip future value of an annuity atau future value dari sebuah anuitas. Kemudian kalau sampai usia 55, berarti dari 35, usia 35 sampai usia 55, itu Marga berhenti menabung, kan. Jadi ini disebut single cash flow atau future value. Ditemukan saldonya sekitar 224 juta. Itulah uang yang diperoleh Marga ketika dia berusia 55 tahun senilai 224 juta. Bagaimana dengan Subandi? Subandi malas menabung di awal. Subandi baru tergerak untuk menabung ketika berusia 35 tahun. Jadi dia 10 tahun lebih lambat untuk memulai menabung dibandingkan Marga. Maka Subandi ketika usia 35 tahun dia baru mulai menabung. Nilai yang ditabungkan, nah di sini kan flat karena dia tidak menabung, tapi usia 35 tahun kurvanya baru naik, ya, saudara. Dia juga menabung dengan nilai yang sama,
yaitu 100.000. Juga dilakukan tiap bulan. Tetapi untuk menebus keterlambatan Subandi untuk memulai menabung, Subandi tidak menabung selama 10 tahun, tetapi sepanjang dia bekerja sampai usia 55, dia rutin menabung 100.000 terus tiap bulannya. Berarti Subandi menabung selama 20 tahun. Berapakah saldo yang diterima Subandi dengan asumsi hasil pengembangannya sama 12% per tahun, ternyata diperoleh angka sekitar 90 juta. Wow, sebuah angka yang sangat terpaut jauh dengan Marga. Marga hanya menabung 10 tahun sebesar 100.000 per bulannya, tetapi dimulai lebih awal 10 tahun dari Subandi. Ketika starting dia menabung, dia mendapatkan saldo yang jauh lebih tinggi daripada Subandi. 90 juta terhadap 224 juta. Kan 2 kali lipat lebih ya saudara. Nah itulah saudara, prinsip menabung lebih awal lebih baik itu telah dibuktikan ketika kita masuk di dalam ilustrasi ini. Jadi walaupun nilai yang kita tabung sama, di sini kan Marga dan Subandi sama-sama menabung 100.000. Kemudian periode anuitasnya sama, yaitu bulanan gitu kan, sama-sama menabung bulanan. Tetapi Marga menabung lebih cepat, hanya 10 tahun. Sementara Subandi menebus keterlambatannya menabung dengan 2 kali lipat masa periode menabungnya. Kan Subandi menabungnya sampai 20 tahun. Toh angka saldo terakhir saat berusia 55 tahun, tetap Marga jauh meninggalkan Subandi. Itulah sebabnya saudara mengapa perencanaan pensiun itu perlu dilakukan lebih awal, lebih baik. Jadi jangan menunda untuk melakukan perencanaan pensiun. Padahal ini contoh kan ekstrim ya saudara. Kalau kita jadi Marga, ya gak mungkin lah kita akan memberhentikan tabungan kita kalau kita mulai umur 25 menabung dan kita akan berhenti umur 35. Pasti kita akan tetap menabung ya sampai usia 55. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, berarti saldo yang diperoleh Marga itu kan jauh lebih besar, saudara. Ini hanya sebuah ilustrasi untuk memberikan sebuah gambaran yang jelas kepada saudara. Marga berhenti menabung saja, itu loh saldonya masih lebih tinggi. Hanya karena Marga menabung lebih awal.